Halo teman-teman, kembali lagi di serial kita Hack Check. Nah, di serial ini, di episode sebelumnya kalau teman-teman belum nonton, kita sudah membahas tentang apa kok? Startup sama drama. Sama tentang adegan hacking di Betul. serial itu ya. Dan kita lihat animonya itu cukup luar biasa gitu. Banyak yang antusias dan banyak yang harapannya semoga sih banyak yang mendapatkan ilmu baru ya. Iya, jadi ilmu baru terutama kalau pas habis nonton, jadi mereka tahu bahwa oh ini ternyata adegannya kalau asli tuh begini. Di film yang ternyata ada sedikit ditambahin efek lah. Betul. Biar efek-efeknya tuh biar lebih keren aja gitu ya. Betul. Nah, tapi sayangnya di video kemarin itu ada beberapa masalah ya, terutama di masalah copyright nih. Cuman kita sudah belajar banyak. Semoga yang ini tidak kena copyright lagi biar nggak di take down lagi. Iya betul. Ya, di video yang sekarang kita akan masih bahas drama yang sama ya, drama startup. betul, cuma episode beda. Cuman episode yang berbeda, di episode 16 gitu. Tuh, tapi ini bisa dibilang sambungan dari yang kemarin ya. Masih sambungan dari kemarin. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang mereka diserang sama ransomware-nya, Yes. sekarang ternyata mereka nangkep. Menangkep gitu. Mereka nangkep siapa yang bikin ransomware sih, siapa yang masang. Gitu Oke, ya. kalau gitu tanpa lama-lama lagi, Jadi langsung kita lihat masuk. aja. 용사님이 랜섬웨어 범인 잡겠다고 에너그램 한 거네요? Nah ini ya, ini hint pertama yang ditemukan oleh siapa temennya Nam Dosen itu ya, yang tinggi itu. Yongsan ya? Yang Yongsan kan? Yongsan ya namanya ya. Nah. Jadi ini adalah clue pertama ya. Jadi dia menemukan sebuah string atau sebuah nama ya. Yang dia dapat dari si Dari ransomware-nya. gitu. Nah terus ini kenapa sih bisa tiba-tiba jadi Apollon Artemis kan? Nah, jadi di sini kan ceritanya tadi dia ada singgung tuh ya. Jadi ada suatu istilah namanya anagram. Gitu. Nah, jadi anagram itu adalah perubahan posisi suatu huruf-huruf pada suatu kata. Jadi contohnya misalkan ada huruf BUUK. Kalau di anagram itu bisa menjadi BUKU, yaitu buku. Nah, yang ditemukan di ransomware itu BUUK. Nah, ini adalah Apollon Artemis itu seolah-olah kayak BUKU. BUKU. Nah, sebenarnya metode ini kalau di cybersecurity itu sebenarnya dikenal sebagai kriptografi. Atau kita bisa bilang itu classical kriptografi. Jadi kalau kita belajar teorinya, itu classical kriptografi itu terbagi atas dua, yaitu transposition cheaper sama substitution cheaper. Oke. Nah, ini adalah si bentuknya transposition, yaitu yang dimana kata-katanya atau huruf-hurufnya semua ada di sana, tapi urutannya berubah-ubah. Oke. Gitu. Kalau yang satu lagi substitution Nah, cheaper. kalau yang substitution itu, dia itu hurufnya dirubah jadi huruf yang lain yang mungkin tidak ada di kata-kata yang tersedia. yang asli ya? Atau di huruf-huruf yang aslinya, yang tersedianya gitu. Di replace ya, artinya Di replace substitusi ya. dengan rumus-rumus. Nah, mungkin, tapi kita nggak tahu nih lebih dulu mana nih muncul si transposition cheaper atau si anagram dulu. Cuman kalau gue lihat sih ini mirip nih si anagram ini sama transposition cheaper. Oke. Cuman mungkin perbedaannya kalau anagram biasanya dia tidak menggunakan key ya. Sementara kalau kita di cheaper atau di kriptografi biasanya kita membutuhkan key. Iya, itu supaya juga bisa bedanya sih. dikembalikan gitu ya. Betul. Oke. Nah ini yang sedang dia lakukan itu dia melihat ke GitHub ya. GitHub itu sejenis version control ya kurang lebih. Betul. Jadi GitHub itu sebenarnya kan ada muncul istilah GitHub tuh ya. Jadi GitHub itu sebenarnya guna utamanya apa sih, Dok? Kegunaannya adalah untuk supaya kita bisa melacak progress code kita tuh seperti apa. Karena kalau misalkan sebagai seorang developer nih, buat teman-teman yang mungkin masih awam di dunia developer, mungkin untuk mengerjakan satu program itu nggak cuma 1-2 orang yang ngerjain, bisa 10 orang, 10 tim, masing-masing tim ada 5 orang, jadi 50 orang kan ya. Nah, supaya masing-masing itu bisa mengerjakan bagiannya sendiri-sendiri tanpa harus mengganggu programnya orang lain atau code yang ditulis orang lain, itu kita menggunakan yang namanya version control kayak gitu. Kalau misalkan sebenarnya kita sehari-hari itu udah menggunakan version control ya. Contohnya mungkin kayak kalau kita lagi skripsi, udah kita save, terus direvisi, ntar ada skripsi final jadi gitu. Terus kena revisi lagi, skripsi final jadi paling final, pasti keterima kayak gitu. Nah, itu version control yang lebih sederhananya lah. Betul, cuman kalau di sini mungkin diwakilkannya lebih rapi, mungkin pakai Iya, angka betul. gitu ya di GitHub. Cuman di sini memang dia nggak nunjukin fungsi sebagai version Iya. controlnya tadi ya. Cuman dia mungkin di sini lebih nunjukin bahwa oh
Dia mau mencari bahwa, nah dulunya ternyata programmer yang pertama kali bikin codingan si, di sini kan ceritanya kan smart car ya. Smart car. Ternyata pertama kali yang bikin adalah si Sin Apollon ini. Heeh. Sama si temannya nanti ya, si Sin Iya, Artemis. sama temennya. Kalau kita lihat ada nah ini ya Sin, Nah, ini juga satu lagi Sin berarti ya. Artemis ya gitu. Nah Berarti itu dua orang, jadi berarti artinya adalah dua orang ini yang ini ya, yang apa namanya, yang pertama kali mungkin bikin kali ya. iya, ini dua orang ini adalah orang yang menulis code ini. Gitu. Oke. Si Shinjo Sin Artemis ini dia membuat code yang ini yang sedang dilihat sama 6 dosen sekarang gitu. Oke. 있어. 이거 뭐야? 뭐가? 이 아폴론이랑 아르테미스 어디서 나온 단어야? 그 랜섬웨어 때 호스트명이 좀 걸려서 Nah terus ini tadi dia bilang dia bener ya dia dapatnya dari hostname-nya. Iya. Hostname ransomware itu possible ya Pak? Untuk virus mendapat memiliki hostname. Sebenarnya possible aja sih, terutama apalagi kalau misalkan dia connect kan via network tuh, biasanya network akan capture juga tuh hostname-nya apa. Oke. Nah buat teman-teman yang belum tahu, hostname itu adalah ibaratnya nama ya, Nama nama komputer. dari sebuah komputer. Nanti screenshot akan kita kasih unjuk di sini. Sip. Lanjut ya. 명이 좀 걸려서 에너그램 좀 해봤어. 왜? 내가 얼마 전에 소스 버전 관리 툴에서 신현이랑 신정 프로필을 봤거든? 거기 신현 유저네임이 아폴론이었고 신정이 아르테미스. Nah ini closure-nya ya bahwa si Shin Hyun sama Shin Jeong itu dia di version control tadi di GitHub-nya menggunakan nama Apollon sama Artemis gitu. Jadi mulai ada kecurigaan nih. Oh jangan-jangan Apollon sama Artemis yang di ransomware itu sama kayak yang ada di username-nya gitu kan. Ya, jadi ini dia sedang mencoba mencari barang bukti gitu lah ya. Gitu. 아야 이거 나만 쎄하냐? 아니 이런 우연의 일치도 있나? 아니 랜섬웨어 범인이 혹시 신현하고 신정이면 아니 근데 왜 자사 서버를 공격해요? Nah sebenarnya serangan ini kan dia kan berpikir tuh kenapa sih mereka bisa nyerang company sendiri. Ini sebenarnya cara pikirnya mungkin cara pikir orang yang bukan cyber security ya. Karena di cyber security itu ada satu serangan namanya insider attack. Oke. Yang dimana serangan itu terjadi sebenarnya dari dalam. Oke. Dan ada nggak chance yang lakukan itu orang dalam? Ada. Tujuannya apa ya? Banyak. Mungkin karena dia dibayar sama company luar, mungkin karena dia memang ada masalah pribadi, mungkin karena dia ada dendam. Nah itulah kenapa kalau kita biasanya di cyber security, kalau kita disuruh masang alarm atau alert, oh ada serangan nih dan segala macam, kita juga pasang alert dari sisi dalam, nggak dari sisi luar doang. Oke, supaya kedua arah itu terlindungi ya, Betul. terpantau ya. Benar. Jadi kira-kira anggapannya kayak gitulah. Jadi biar bisa kelihatan. Nah ini namanya insider attack. Oke. Lazim nggak kok insider attack itu untuk terjadi di sebuah company? Kalau dibilang kelazimannya sih mungkin lazim, cuman beritanya kan biasa nggak tersebar ya. Karena itu sensitif ya terhadap perusahaan itu sendiri ya. Dan itu kan kalau misalnya tersebar kan kayaknya agak merusak nama Image, company ya, ya, betul. image-nya gitu ya. Iya. 무슨 나 짚히는 거 있어요. 그 두 사람 랜섬웨어 사건 바로 직전에 모닝 AI 센터장 만나는 거 본 적 있어요. 그 모닝 AI가 Nah bukti yang ini sayang sekali dia tuh hanya lihat dengan mata, jadi dia tidak merekam. Heeh. Jadi sehingga ini tidak bisa dijadikan bukti. Oke, itu ada istilahnya ya di pengadilan, hearsay ya namanya. Kalau nggak salah ya, Iya. agak lupa. Nah, Gua nggak gitu mendalami. Jadi iya. istilahnya tadi apa? Hearsay. Jadi hearsay adalah ketika witness-nya itu hanya misalkan hanya mendengar bahwa pelakunya itu melakukan mengatakan sesuatu atau melihat bahwa pelakunya mengatakan sesuatu tapi nggak ada bukti eksplisit yang menunjukkan hal tersebut. Mungkin nggak ada video atau mungkin Iya, nggak nggak ada apa video. gitu ya. Nah, jadi hanya berdasarkan kata-kata saja itu buktinya. 있어요. 그 모닝 AI가 사주를 해서 자사 서버에 랜섬웨어를 뿌렸다? 이게 말이 돼요? 말이 되는지 안 되는지 알아보면 되지. Detect down lagi, detect down lagi. 네. 해킹한 범인이 누구일까? Nah, ini mereka sudah berhasil menemukan ya siapa pelakunya. Ya. 그럼요. 저희가 이벤트 로그 분석을 통해서 Oke, ini kurang lebih event log di video yang sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Kita di video sebelumnya sudah pernah bahas beberapa ada beberapa Ada log log. ya. Nah, Dan di sini mereka sama, jadi mereka mendapatkan hostname-nya itu rupanya temennya itu dari event log kemungkinan besar ya. Kenapa bisa sampai ketemu anagram itu dari event lognya? 그 공격자 노트북을 포트 스캔해서 호스트 Nah terus ini mereka si 6 dosen bilang mereka melakukan port scan on the attacker's laptop itu kira-kira buat apa sih? Pak?
Jadi sebenarnya gini sih, kalau di yang sebelumnya kan kita kan sudah melihat juga tuh ya bahwa kita tuh ngebahas tentang port. Apaan sih port itu? Port itu kan istilahnya kemarin dibiarkan masuk pintu atau jendela yang ada di dalam suatu rumah. Yes, supaya orang bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi kalau orang bisa masuk kan, tapi kan artinya ada orang lain juga yang bisa masuk kalau dia punya kunci, punya tahu cara masuk ya dan segala macam. Nah ini lakukan port scan artinya adalah kita lagi mau cari nih jendelanya sama pintunya itu apa aja. Oke, ada di mana aja ya. Tapi di sini sedikit anomali. Buat apa dia nyari port scan? Oke. Padahal sebenarnya dia hanya mau mencari hostname. Oke, betul. Iya kan? Betul, iya. Dia hanya mencari hostname-nya. Jadi kalau mau cari hostname sebenarnya ya tinggal cari hostname aja. Iya. Bisa Host kelihatan discovery, dari ya? host discovery, betul istilahnya host discovery, bisa kelihatan dari dia ini sebenarnya kayaknya mencarinya host discovery juga sih. Iya, dia host discovery, cuman jadi sebenarnya port scan ini sesuatu yang bisa dilakukan menyambung host discovery, tapi sebenarnya tidak perlu ya, nggak necessary ya untuk dilakukan di sampai ke port scan dalam kasus ini ya. Kecuali dia mau nge-hacking Iya, si betul. attackernya. Kalau sekarang kan dia hanya mau mencari barang bukti. Ibaratnya kita hanya perlu tahu nama rumahnya kan, kita nggak perlu tahu sampai rumahnya punya berapa jendela dan berapa pintu kan untuk bisa ya kira-kira pelakunya. gitu sih. Gitu ya. Betul. 네임을 확인한 결과 Oke, dan di sini ketemu ya bahwa IP ini kalau misalkan kita terjemahkan sedikit ya, IP 192.168.1044 ini rupanya hostname-nya adalah ini iSmirnaipo atau hostname yang sama dengan yang ditemukan di ransomware gitu. Yang dimana ini adalah anagram dari Sin Apollon harusnya ini ya. Apollon dan Artemis. Oh, Sin Apollon, Sin Artemis ini ya. Apollon dan Artemis gitu. 감염됐을 때 PC 네임과 일치하는 걸 확인해. Nah, tapi ini adalah kalau menurut gua kata-kata yang agak aneh sih. Dia menyatakan bahwa hostname-nya itu match dengan nama PC yang terinfeksi. Gitu. Kalau misalkan dia bilang ini adalah nama PC yang terinfeksi, artinya PC kantor dong ya. PC kantor si Chong Meong-nya itu ya. Ya, si Chong Meong, si programmernya yang baru itu kan. Iya, kayak gitu. Dan kalau misalkan nama PC yang terinfeksi sebetulnya nggak membuktikan apa-apa kan? Ya, maksudnya kecuali memang penjahatnya ini adalah orang yang super narsistik ya. Iya, betul. Yang menggunakan namanya selalu di mana-mana, Selalu bahkan dimana-mana. mau nyerang pun pakai nama sendiri. Iya, walaupun di anagramin ya dikit, ya kan? Ya, ya gitu sih. Iya. Memang agak aneh, tapi ya mungkin biar bisa dibikin lebih nyambung sih. Iya, Dan iya. ada sedikit teknis-teknisnya ya. Yang agak Ini yang miss paling sedikit, gampang sih. ya. Tapi yang penting biar bisa ada jembatannya ya. 그 증거들을 저희가 저희 사건을 수사 중에 Nah, ini yang dilakukan sama si Namdosan. Sebenarnya gue agak benci buat menyetujui ini nih, karena kan gue tim Haji Pyong ya. Iya. Bukan karena dia bagus banget caranya, yaitu pertama kalau kita lihat dia kan sudah, mungkin orang-orang berpikir kan sudah punya bukti di awal bahwa di awal itu ini anagramnya adalah begini. Betul. Kenapa kita nggak langsung submit aja? Betul. Nah teman-teman, kalau di forensik itu kita tuh hampir banget jarang ya di digital evidence itu kita tuh cuma punya satu bukti lalu kita submit dan kita tiba-tiba menang gitu. Tiba-tiba bisa membuktikan cukup kuat menuntut pelakunya ya. Gue lupa ada istilahnya apa. Jadi evidence apa gitu istilahnya. Jadi nanti akan gue cari ya istilahnya apa. Tapi intinya adalah kita tuh mau mencari barang bukti tambahan. Jadi ketika ada barang bukti digital ini dibantah, ada barang bukti tambahan selanjutnya yang akan ditambahkan ke kasus ini, yang dimana bisa untuk memperkuat testimoni si orang yang menemukan bukti ini. Dalam kasus ini adalah si Chong Pyong, atau diwakili sama si Namdosan. Oke. Yang gue tahu itu istilahnya circumstantial evidence. Oh, circumstantial evidence ya. Jadi ada dua sebenarnya evidence ya kalau di forensik ya. Ada direct evidence sama circumstantial evidence. Kalau direct evidence itu bukti yang secara langsung menunjukkan bahwa dia itu pelakunya. Gitu. Contohnya misalkan dia ketangkep tangan lagi install ransomware-nya, itu kan bukti kuat kan. Jadi mau bukti itu saja langsung kita pakai dan bisa digunakan untuk menuntut gitu. Tapi yang satu lagi yang ini adalah circumstantial evidence atau bukti yang tidak langsung gitu. Jadi bukti ini harus diolah terlebih dahulu atau harus disimpulkan terlebih dahulu, kira-kira hostname ini artinya apa sih? Kalau ada kesamaan antara hostname laptopnya pelaku dengan hostname yang di ransomware dengan nama akunnya yang mengandung Apollon Artemis, kira-kira itu membuktikan apa? Gitu. Kayak gitu kan ya? Betul. 오케이. 한테 연락이 왔더라고요. 용의자 신병 확보했다고. 용의자가 누군데요?
신현과 신정. 저희 Tangkep ya mereka ya. Akhirnya ketangkep ya, bahwa berarti akhirnya benar. Sebenarnya belum dibilang benar sih. Ini kan sebenarnya baru mau ditangkap untuk diminta keterangan lebih lanjut kan. Betul. Dan harusnya menjalani persidangan ya, nggak mungkin langsung kayak nggak gitu mungkin ya. langsung. Cuma kan memang kan prosesnya seperti ini. Yes. Dimanapun harusnya di Indonesia pun sama sih. Tapi- Akan dibawa dulu untuk diminta keterangan lebih lanjut. Betul. Karena kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja, dari sisi 6 dosannya udah ngasih bukti. Sebenarnya kalau dalam tindak kejahatan tuh mereka juga punya hak ya untuk membela diri gitu. Ya. Terus kalau misalkan di dunia nyata ini normal nggak sih kok untuk ditangkap di tempat umum seperti ini? Atau biasanya ada prosedur tertentu? Wah, gue kurang tahu sih ya kalau di dunia nyata itu seperti apa ya. Tapi termasuk kalau cybercrime itu perlakuannya sama. Kalau dilihat di berita-berita Biasanya. sih harusnya perlakuannya sama sih. Biasa kan Perlakuannya sama. ada kalau ada berita kan tertangkap di rumah, tertangkap di mana. Oh, oke. Cuma kalau di tempat umum seperti ini sih kurang tahu. Tapi mungkin karena mereka tahu mereka kerjanya di sini, Oh, oke, jadi langsung disamperin. langsung gitu datang ya? di sini. Oke. Sebenarnya bagusnya sih mereka disamperin tanpa ada orang yang bawa senjata lengkap gitu. Iya, Jadi nggak serem-serem. nggak didobrak gitu Iya. ya. FBI. Nggak FBI gitu kan, nggak FBI style. Oke deh, segitu saja teman-teman pembahasan kali ini. Ada yang kita lewatkan? Kayaknya sih kalau dari ini sih sudah cukup Sudah. lengkap ya. Berarti kan kalau kemarin kita bisa simpulkan ya dari yang episode 14 ya kemarin ya. Kemarin di 13. Oh 13 ya, di episode 13 itu kemarin kan bahwa mereka berdua ini kan nyerang, tapi kita nggak tahu bahwa mereka berdua ini nyerang. Betul. Jadi ada prosedur-prosedur yang mesti dilakukan itu apa, dan sekarang akhirnya mereka berdua ini dicurigai nih karena ada satu orang yang si Yongsan ini yang menurut gua adalah cara pikir forensik banget. Yes, betul. Karena ketika insiden selesai, dia tidak berhenti sampai sana. Dia nggak move on ya? Nggak, orang bilang nggak move on, tapi kalau di forensik dia tuh masih ada rasa penasaran. Gue Oke. pengen tahu nih ini Oke. sebenarnya apaan sih. Oke, betul. Jadi Kok bisa ada sesuatu yang sih? aneh, dia nggak abai ya, nggak. Ya, "Jangan, ini mungkin apa gitu. Dia nggak ignoring lah. Iya, gitu nggak lah. ignoring, betul. Nah akhirnya dia mencari sampai ketemu clue-clue kecil. Nah ini namanya adalah fragmen ya, atau kita bilang itu remnant ya. Remnant of evidence. Oke. Jadi dia mencari coba serpihan-serpihan bukti sampai semua bukti itu dianggap penting, dikumpulin. Nah akhirnya dia menemukan sesuatu yang mungkin sebenarnya di dunia nyata nggak segampang ini ya ketemu. Pasti remnant itu banyak banget. Oke. Nggak mungkin cuma satu ketemu langsung selesai. Itu kayaknya it's nearly impossible. Oke. Tapi kalau di sini kan biar lebih ya, karena kan di sini kan tujuan utamanya bukan mau ngasih unjuk forensiknya seperti Yes, apa betul, gitu kan. Betul. Dan kalau menurut gue, menurut pandangan gue ya, bukti kalau misalkan hanya dengan nama hostname, nama username yang dihubungkan dengan sebuah string yang terdapat di ransomware itu sebenarnya bukan merupakan bukti yang cukup kuat ya. Iya, dia sebenarnya bisa aja bilang, saya baru ganti nih Iya kemarin. betul, karena hostname buat teman-teman yang belum tahu, hostname dan username kalau di version control atau di GitHub itu sangat bisa diganti gitu, bisa diganti kapan aja gitu kan. Jadi alibi, oh ini baru ganti kebetulan, ini kan hanya kebetulan gitu karena Iya, gue suka kemarin- Apollon, adik gue suka Artemis. Iya, udah gitu mungkin dia bisa aja bilang gini, kemarin gua ngeliat, emang gua udah ngeliat nih di ransomware kayak gitu, Yes, keren, kita betul. pakai. Betul, ada chance seperti itu. Ya bisa aja sih mereka ngelesek kayak begitu. Jadi yang sebetulnya berarti sebetulnya kalau ini terjadi di dunia nyata perlu bukti yang jauh lebih kuat ya, perlu mengumpulkan informasi yang jauh lebih banyak sebelum mereka bisa dituntut gitu ya. Ya, kira-kira begitu sih. Oke deh, kalau gitu sekian teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya komentar, ada tanggapan atau ada hal yang kita miss, kita belum bahas di sini, kita kelewatan, bisa tulis di kolom komentar. Dan Juga kalau misalkan teman-teman punya ide untuk film apa nih yang mau kita review selanjutnya. Nah, kita kemarin lagi ngedengerin nih dari beberapa teman-teman kita, ada yang minta, ada yang Bloody Monday ya kemarin, Bloody Monday, ada yang Mr. kemarin Robot. minta Mr. Robot, ada yang minta kemarin dari game Watchdog. Nanti kita lagi proses ya, kita lagi lihat karena itu seasonnya banyak banget. yes, Kita mau cari itu yang mana yang spesifik. Nah, kalau teman-teman ada lagi nih saran film yang spesifik, itu episode berapa, silahkan taruh di kolom komen. Thank you buat teman-teman, semoga dengan sharing dari kami ini teman-teman bisa lebih tercerahkan ya. betul sekali. Berarti see you on next video. See you on next video. Sama satu lagi, kalau misalkan teman-teman tertarik untuk kita bahas game yang temanya hacking juga ya, apakah itu dekat, bisa ditulis di kolom komentar juga ya. Oke. Oke, see you on next video. Bye bye.